Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi dinina waghfir lana ma qaddamna wa ma ta'akharna. Jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita memulai pagi ini dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran kita adalah kesyukuran yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran yang membawa pada nilai ketaatan, pada ketakutan akan segala larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang membawa kita kepada rasa ingin untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hitungan waktu tidak lebih dari jari-jari tangan kita, insyaallah kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1445, menjadi pertanda bahwa usia kita semakin berkurang. Pergantian waktu bagi seorang muslim menjadi penanda ada hitungan kebermanfaatan usia yang kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bahwa pergantian tahun menjadi muhasabah diri kita. Apakah kebaikan-kebaikan lembaran kehidupan kita diwarnai kebaikan-kebaikan yang menjadi penimbang kelak di yaumil mizan. Karenanya mari senantiasa kita mengingat bahwa Allah masih memberikan kehidupan bagi kita. Setiap hari, setiap waktu adalah perbaikan-perbaikan bagi diri seorang mukmin. Pergantian waktu senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa berkurang waktu kita, kehidupan kita di dunia ini. Karena itu semangat hijrah menjadikan kehidupan seorang mukmin di pagi hari adalah kehidupan untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan berupaya menjauhi segala larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita coba menyimak di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 bagaimana semangat hijrah itu menjadi sebuah semangat di dalam kehidupan kita. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100, surat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murahaman katsiran wa sa'ah wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Apabila diterjemahkan secara sederhana diungkapkan,
Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka mendapati bumi Allah itu sangat demikian luasnya. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang berhijrah keluar dari rumahnya karena diniatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian sebelum sampai dia mencapai tujuan hijrahnya datang kematian kepadanya, waqa ajruhu 'ala Allah, maka sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala niatan berhijrah itu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di balik peristiwa ayat ini, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 ini disebutkan bahwa pada waktu dahulu di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Hayy bin Damrah. Ketika Rasulullah mengumumkan tentang keinginan untuk berhijrah, seorang Hayy bin Damrah ini usia yang sudah lanjut, dalam kondisi matanya sudah buta, dalam kondisi badannya sudah ringkih, badannya sudah lemah. Tetapi ketika mendapati wejangan, mendapati perintah tentang hijrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia utarakan keinginan untuk berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam keadaan buta, meskipun dalam keadaan kondisi badannya sudah demikian lemahnya karena tua. Maka benarlah ketika Hayy bin Damrah, sahabat Hayy bin Damrah ini mengikuti hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah perjalanan Hayy bin Damrah ini meninggal dunia. Maka ayat ini salah satunya adalah untuk menceritakan tentang kisah sahabat yang bernama Hayy bin Damrah, bagaimana menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan sebuah hijrah, berpindah menuju sebuah nilai ketaatan pada Rasul. Kemudian di tengah berjalannya, summa yudrikhul maut, Allah belum izinkan sampai tujuannya, tetapi kematian lebih dahulu mendatanginya. Maka disitulah yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, waqad faqa ajruhu 'ala Allah, maka ditetapkan pahala niatan hijrah itu meskipun belum sampai pada tujuannya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hijrah kita hari ini adalah hijrah pada sebuah nilai kebaikan. Tantangan di luar sana sangat luar biasa. Kalau kita membaca di pekan-pekan ini bagaimana hubungan di luar sebuah nilai keadaban manusia, perilaku LGBT. Kalau kita bisa membaca di media-media sosial bahwa Jakarta akan menjadi bagian dari tuan rumah yang semoga saja dibatalkan di hari-hari ini, maka ini menjadi sebuah tantangan bagi kita juga. Ternyata hijrah itu sesuatu yang menjadi kemestian kita. Komitmen hijrah kita yang pertama adalah tentang keyakinan kita. Maka hijrah itu yang pertama adalah
sebagai nilai substantif keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sebuah ketaatan tentang akidah, tentang keyakinan kita. Ketika nilai-nilai keyakinan kita hari ini di luar sana diuji dengan banyak hal, mempercampur adukkan nilai agama, kemudian kita biasa menjadi bagian orang yang membiarkan saja sebuah kemaksiatan ataupun kemungkaran. Maka saatnya hari ini, saatnya momentum hijrah 1445 ini kita membangun kembali bagaimana keyakinan ataupun akidah itu harus kita perkuat kembali. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana bulan-bulan ini, bulan-bulan Zulhijjah ini menjadi bagian kita untuk kembali merekam sejarah tentang akidah-akidah yang diturunkan oleh Rasul maupun nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bagaimana akidah keluarga Ibrahim alaihissalam menjadi bagian keteladanan kita. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian kita bagaimana kembali memunculkan teladan di dalam rumah tangga kita, memunculkan kembali nilai-nilai uswah, kebaikan-kebaikan dari akhlakul karimah dari para utusan Allah dan Rasul maupun nabinya, yang perlu kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Maka Al-Quran mencatat dua sosok Nabi dan Rasul yang ketika Zulhijjah menjadi bagian yang sering kita sebut-sebut berulang, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail. Demikian pula ketika kita membaca kisah-kisah nabawi dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kembali mengungkapkan sosok teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka timbul pertanyaan, mengapa keluarga Ibrahim alaihissalam, jejak Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi teladan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka di ayat lain kita diingatkan bagaimana tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di situ ada beberapa hal mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian teladan yang harus kita ikuti pula. Yang pertama diungkapkan karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu menempatkan sebuah keteladanan terbaik, yaitu akidah terbaik, sehingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat bagaimana
Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari semua rekam jejaknya menjaga akidah yang sangat demikian luar biasa. Kita bisa mengingat kembali seorang Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang ayah bernama Azar, di mana Azar ini membuat patung yang kemudian patung itu disembah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan yang di luar sana. Maka di sini kita bisa melihat akidah seorang Ibrahim alaihissalam, bagaimana terlahir dari sebuah keluarga yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, tetapi terjaga tauhidnya, terjaga keimanannya, terjaga ketaatan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang perlu kita teladani dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah bagaimana akidah ini terjaga. Bayangkan ketika seorang anak mempunyai ayah berbeda akidah, berbeda keyakinan, betapa polemik ada di dalam dirinya. Tetapi sosok Ibrahim mampu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata tidak hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi keluarganya juga demikian sangat takutnya, sangat pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bisa melihat istrinya, istri yang bernama Hajar. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan ketakutan kepada dirinya manakala ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yang masih merah, Ismail, di padang tandus yang konon tidak berpenghuni dan tidak ada buah-buahan yang muncul di situ. Ada pertanyaan, ada komunikasi yang menarik ketika Siti Hajar dengan putranya Ismail akan ditinggalkan di padang tandus ini. Sekian pertanyaan berada di dalam fikiran seorang Hajar, istri dari Ibrahim alaihissalam. Mengapa engkau tinggalkan kami? Betapa teganya engkau tinggalkan kami? Perbekalan apa yang akan engkau berikan kepada kami? Seolah-olah berderet-deret pertanyaan muncul di benak Ibu Hajar. Tetapi kesimpulan akhir sebuah pertanyaan dari seorang Ibu Hajar, dari seorang istri yang salehah kepada suaminya Nabi Ibrahim, adalah pertanyaan, apakah ini adalah perintah dari Tuhanmu, wahai suamiku? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kehidupan kita berada dalam kehidupan yang dilatar belakangi oleh media sosial. Kehidupan kita banyak diisi dengan penjelasan-penjelasan ataupun alasan-alasan dalam kita bertahan di dalam kehidupan yang banyak diwarnai oleh kegiatan ataupun keyakinan ataupun alasan-alasan yang timbul dari pemikiran orang lain. Tetapi seorang Ibu Hajar ketika pertama kali bertanya kepada suaminya akan ujian kedepannya yang dihadapi ketika ditinggalkan bersama anaknya, putranya bernama Ismail, adalah, apakah ini perintah Tuhanmu? Maka hari ini kita bangun komunikasi kembali kepada keluarga kita. Bagaimana komunikasi yang terbaik adalah menempatkan sebuah perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang mengedepan di dalam komunikasi kita di dalam rumah tangga. Maka kita pun bisa melihat sosok yang demikian tabah bernama Ismail pula di dalam kehidupan nyata.
ketika sekian ratus tahun, sekian abad yang silam, Allah mencontohkan seorang yang demikian sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepasrahan totalitas di dalam kehidupannya. Karena apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 hal minimal bagaimana keluarga Ibrahim ini menjadi panutan keteladanan bagi kita. Yang pertama adalah keluarga Ibrahim ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, mempunyai sebuah nilai yang utuh di dalam memahami akidah, di dalam memahami keyakinan, di dalam memahami sebuah ketaatan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu masih banyak kita ingat bagaimana, termasuk di dalamnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meninggalkan istrinya dan anaknya Ismail yang masih merah, kemudian sekian tahun berpisah, bertemu kembali, baru sekian jam bertemu dengan anaknya pada malam hari, kemudian bermimpi untuk mengorbankan putranya Ismail, menyembelih putranya Ismail. Maka lagi-lagi mengedepankan ketaatan pada Allah, mengedepankan sebuah komunikasi bagaimana ketundukan pada Allah itu menjadi hal yang pertama dan utama. Kemudian yang kedua adalah qanitan lillah. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepatuhan ini bukan hanya milik Nabi Ibrahim. Ketaatan kepatuhan itu bukan kesalehannya hanya milik imam rumah tangga ayahnya saja, tetapi juga menular pada istrinya dan lagi juga anak-anaknya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu perlu kita teladani karena mempunyai sifat hanifan. Disebutkan di sana potensi kebaikan, kelurusan akidah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat demikian luar biasanya dan bersifat umum yang bisa ditiru oleh setiap manusia sebenarnya. Karena itu jejak-jejak kehidupan kita hendaklah menjadi bagian bagaimana kita menata kehidupan, salah satunya adalah kehidupan rumah tangga kita. Kemudian disebutkan bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim ini disebutkan sebagai bagian dari lam yaku min nal al musyrikun. Bagaimana keluarga Ibrahim ini terjaga keimanan dan akidahnya. Kita bisa melihat di dalam sejarah, merekam kembali sebuah sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan Ismail dari ibu yang bernama Hajar, kemudian dari ibu Sarah menurunkan Ishak, yang di situ terjaga keimanan akidahnya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sosok dari keluarga Ibrahim alaihissalam itu disebutkan sakiral li an'umi. Bagaimana Ibrahim alaihissalam menjadi bagian keluarga yang senantiasa mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan apapun, ujian apapun telah dilewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari segi akidah, bagaimana dia berbeda akidahnya dengan ayahnya bernama Azar. Demikian pula ujian ketika harus meninggalkan putranya beserta istrinya Hajar di padang tandus, kemudian harus mengorbankan putranya Ismail. Tetapi semuanya itu, ujian itu dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa
kita jadikan sosok keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping juga tentunya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi bagian keteladanan yang harus kembali kita tumbuhkan di tahun baru Hijriah. Kita harus ceritakan kembali kisah-kisah keteladanan dari dua Nabi dan Rasul ini kepada keluarga kita, kepada jamaah-jamaah kita. Sebagaimana nantinya disebutkan pula bagaimana menjaga akidah itu menjadi hal yang utama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan wa wassa biha Ibrahim wa banina wa yaquba ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Disebutkan pula Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata bahwa hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini, dan fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Inilah puncak tauhid yang sama-sama diagungkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka mari jadikan tauhid ini menjadi pijakan pondasi dasar, menjadi bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kita di dalam meniti tahun baru Hijriah 1445 Hijriah yang sebentar lagi datang adalah sebuah keyakinan diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada jamaah kita. Semoga Allah tetapkan iman Islamnya. Semoga 1445 Hijriah menjadi momentum kebaikan kita, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih ridha akan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menetapi kesabaran, keistiqomahan dalam menetapi jejak langkah kehidupan kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.